dan Bapak Rocky Gerung di Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam acara Forum Penjaringan Masukan TPM Perumusan Kebijakan Menjadi Destinasi Pendakian Berstandar Global. Selalu berbalik karena ada keindahan. Puncak yang membuat kita merasa kecil, dan karena kita kecil, kita ingin supaya kekecilan itu dihasilkan melalui pengalaman personal. Kalau politik itu besar, pengalaman yang subjektif, pasar, tim sukses. Tetapi Anda naik jari, Anda menguji moral Anda, bukan kekuatan otot tapi moralnya. Karena semua orang yang itu pasti ya otot, tetapi soal moral, value itu hanya bisa dinikmati secara personal. Itu poinnya. Gunung yang paling kotor itu namanya gunung kekuasaan. Politik. Kalau orang yang saya politik, bosan sekali. Anda paham ya? Ini saya maksud ya? Paham ya? Paham ya? Jangan pura-pura paham. Alias kuku paham. Ini pura-pura paham. Memahami gunung artinya menyatu dengan keindahannya dan keamanannya. Dua hal. Keamanan dan keindahan. Itu. Sebenarnya banyak gunung di Indonesia dan naik terus di Eropa sampai ke Himalaya. Tetapi saya katakan bahwa Rinjani adalah puncak keindahan alam semesta. Seandainya ada waktu yang saya putar balik, saya ingin lamar diri Anjali di Tanzania. Supaya semua anak muda itu foto session, priwet, prawe, balik ke foto Pranika itu, dia mungkin akan cemburu karena saya berbeda. Tapi sekali lagi kita mencoba lihat apa sebetulnya aspek utama dari problem kita. Tiba-tiba viral, dunia internasional, teman-teman saya di luar negeri juga nanya ada apa, kenapa itu terjadi justru terjadi yang Anda promosikan sebagai dunia muda. Ada manajemen risiko yang tidak dimaksimalkan. Kita melihat apa yang bisa kita ucapkan hari ini setelah ada sejumlah peristiwa dalam satu tahun ini sudah 50 kali kejadian di situ. Jadi tidak mungkin kita tinggalkan problem ini untuk sekedar diselesaikan oleh ASN. ASN itu lurusnya kebijakan. Karena itu istilah tadi betul, kita mencari apa kebijakan untuk ke depan. Tapi kata kebijakan itu kita kasih kualifikasi. Dalam bahasa Inggris kebijakan itu bisa policy, bisa discipline. Policy artinya kebijakan yang dihasut oleh hasrat untuk menentukan, namanya pendekatan teknokratis. Kita pakai istilah kebijakan dalam pengertian wisdom, wise policy. Di dalam wisdom ada keterlibatan eksistensial kita, bukan sebagai ASN, tapi sebagai makhluk dari bumi. Itu inti penting. Membuat kebijakan tentang alam, kita mesti katakan, saya bukan ASN, saya adalah makhluk yang diasuh oleh Mother Earth, oleh Gaia. Gaia itu bahasa Latin dari ibu bumi. Jadi begitu kita sebutkan, saya ingin merawat ibu bumi, ibu saya, rahim dari peradaban. Tempat oksigen diproduksi, tempat karbon dioksida diklaim, tempat humus itu memelihara cacing, tempat sungai itu berliu-liu sebelum tiba di bendera. Itu yang kita sebut sebagai keterlibatan emosional, itu untuk keterlibatan eksistensial. Itu saya sebut wisdom, bukan policy. Kalau itu kita lakukan, maka dari awal kita tahu kita membuat kebijakan untuk merawat
our mother earth. Ibu bumi kita yang kita mau rawat. Nah, kesemestaan pikiran itu yang mesti ada di dalam parameter pertama atau threshold pertama dari kebijakan itu. Jadi basis kebijakan itu adalah merawat ibu. Ethics of care di dalam teori filosofi. Bukan ethics of right. Right itu adanya dalam regulasi, tapi care itu adanya dalam passion. Kita mengambil kebijakan dengan reason, tapi kita merawat dengan passion. Jadi dari ini mesti betul-betul final dulu, supaya nanti Pak Kenap macam nanti bilang Pak Menteri bahasa ucapkan itu loh, Pak Ahmad Pak Muri menyampaikan saya tuh dari Pak Kenap. Jadi kelihatannya kita mencoba buka itu dalam percakapan ini, supaya ada ide bahwa yang hendak diucapkan melalui policy NTB adalah wise policy, basisnya adalah wisdom. Sumber legitimasinya adalah ethics of care. Tujuannya adalah rahim bumi. Dan itu artinya kita berbicara seolah-olah anak yang ditelantarkan karena kita tidak merawat orang tua, tidak merawat ibu kita. Kita ditelantarkan bukan karena ibu kita melantarkan kita, tapi kita mengambil jarak teknokratis dengan awam. Kenapa kita harus ambil jarak teknokratis? Segala tersebut itu destinasi. Anak ibu saya bukan destinasi, saya rahimmu. Mengapa saya jadi tujuan? Kau datang dariku. Jadi implikasinya saya kembali ke rahim ibu rahimku. Jadi itu yang mesti ada di dalam. Lebih baik dibikin semacam panduan kecil, terangkan filosofi itu supaya para pendatang itu bukan datang ke sana buat selfie. Nah bahayanya karena tidak ada kurikulum yang disebut sebagai environmental value itu bisa di-install ke dalam tata cara pendakian. Itu masuk Sembalun atau lewat Korea segala macam. Buku itu sebenarnya yang saya ucapkan tadi dibikin. Kami banyak seniman di sini dibikin. Buku saya kecil, jadi begitu pendaki masuk dia tahu dia hendak kembali ke rahim ibu. Itu dasarnya. Itu udah separuh semangat sebetulnya. Tinggal pendakian yang soalnya yang teknis. Jadi sekali lagi itu yang kedua adalah soal persiapan. Tadi Bapak Gubernur terangkan ternyata udah mulai proses sertifikasi, macam-macam itu. Tapi yang lebih penting adalah melibatkan emosi dari masyarakat yang ada di gunung di Lombok. Kalau masyarakat yang merasa ini orang datang gimana? Orang kampung itu foto-foto jalan, dia nggak dapat sense of community. Naik gunung itu artinya melewati satu situs kultural yang di dalamnya ada teologi, di dalamnya ada ritual. Jadi sekali lagi ini satu paket yang mungkin kan kita panggil pulang lokal wisdom itu, panggil pulang kearifan lokal itu supaya dia dilekatkan pada si pendaki. Setelah dia pulang, yang melekat itu adalah wisdomnya, bukan foto yang bisa upload di Instagram. Orang juga tahu ya semuanya bisa upload foto itu. Tapi nanti para pendaki akan bercerita di dalam Instagram tentang pengalaman otentik dia sebagai climber, atau sebagai hiker apa aja. Jadi yang kita ingin pengalaman otentik dia mendaki di Jambi, bukan foto yang seragam. Kan semua foto kan dia punya gunung itu seragam aja. Apa dasarnya foto dia itu foto? Bahkan bisa diminta tolong artificial intelligence kok bikin foto itu. Tapi narasi ada pengalaman otentik manusia, pengalaman pribadi. Jadi nanti para pendaki silahkan ini maksud kami pemerintahan NTB mengindahkan sesuatu, artinya memberi kemampuan kita untuk bercakap dan indah. Kita ingin nanti sesuatu Instagram itu penuh dengan cerita personal dari para pendaki, bukan foto yang sakit. Jadi itu pengantarnya nanti kita diskusi. Terima kasih Pak Is.